Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eka Juliana Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampuh Ibu Iis Rusmawati MH. Kali ini, selama 10-15 menit ke depan, saya akan membahas analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Pembahasan yang pertama adalah sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional disebut juga sebagai sistem ekonomi klasik atau tradisional, diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nations karangan Adam Smith tahun 1776. Pemikiran Adam menginspirasi dan memberi pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonomi sesudahnya dan mengambil kebijakan negara. Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh, di antaranya yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kembali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan pada abad ke-16 bahkan semenjak ide-ide awal pencerahan Eropa. Ada dua hal yang melatar belakangi transformasi kapitalis, yaitu reformasi Protestan dan revolusi industri. Adapun pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki 6 pilar mendasar. Yang pertama, kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat atau tidak terlihat. Yang kedua, self-centered atau kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu kepentingan sosial. Yang kedua, self-centered atau kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu kepentingan sosial. Yang ketiga, persaingan bebas produsen. Bebas keluar masuk pasar persaingan. Yang keempat, mekanisme pasar, harga diturunkan oleh mekanisme pasar. Yang kelima, bebas menentukan pilihan atau choice untuk konsumsi atau produksi ataupun investasi. Dan yang keenam, peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya. Adapun kritik sistem ekonomi kapitalisme. Kritik yang akan disampaikan menyangkut pandangan tentang dasar-dasar sistem ekonomi kapitalis, antara lain mencakup: yang pertama, kritik terhadap kelangkaan sebagai problematika ekonomi. Pandangan sistem kapitalis yang menyamakan antara pengertian kebutuhan atau need dengan keinginan atau want adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang, dan papan dalam kenyataannya bersifat terbatas. Setiap orang yang telah kenyang makan makanan tentu, maka pada saat itu sebenarnya dia tidak membutuhkan lainnya. Demikian juga dengan kebutuhan sandang dan pokoknya, maka sebenarnya dia sudah dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Yang kedua, kritik tentang konsep nilai. Pandangan para ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa nilai guna suatu barang dan jasa sangat tergantung dengan masing-masing individu dan bersifat sangat subjektif, telah membawa konsekuensi bahwa sistem ekonomi kapitalis menganggap nilai barang dan jasa sebagai suatu yang nisbi atau relatif, bukan hakiki. Sebab menurut mereka, penilaian terhadap barang dan jasa sangat ditentukan oleh pandangan setiap orang terhadap tingkat kepuasan yang dapat dia rasakan ketika dia mengkonsumsi barang dan jasa tersebut, dan tingkat kepuasan yang dapat dirasakan tersebut sangat tergantung dengan harga barang dan jasa tersebut.
Dan yang ketiga, kritik harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Pendapat ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa hargalah sesuatunya yang mendorong laju produksi suatu negara. Naiknya harga-harga di pasar barang atau produk. Naiknya harga-harga di pasar barang atau produk akan mendorong para produsen untuk menawarkan lebih banyak produknya. Untuk itu, produsen perlu meningkatkan produksinya. Sementara itu, produksi tidak dapat ditingkatkan kecuali merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Di sisi lain, para pekerja hanya akan menawarkan lebih banyak jasa tenaga kerjanya jika upah yang mereka dapatkan lebih tinggi. Kondisi ini akan berlaku sebaliknya. Oleh karena itu, menurut para ahli ekonomi kapitalis, yang mendorong manusia untuk mencurahkan jerih payahnya untuk berproduksi adalah imbalan yang bersifat materi atau harga. Ada juga pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, tauhid. Setiap muslim harus didasarkan pada akidah Islam dalam setiap aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ini karena keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem kapitalisme hanya peduli dengan keuntungan materi dan mengabaikan apakah itu halal atau haram. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang Eropa dan Barat dengan mengadopsi sekularisme. Konsekuensinya adalah kekurangan nilai-nilai transendental dalam pemikiran para pengatur kapitalisme. Yang kedua, keadilan dan kesejahteraan. Sistem ekonomi kapitalisme dengan doktrinnya liberalisme memang telah mampu membuat kemajuan dan kekayaan atau membuat dunia menjadi gemerlap. Namun hendaknya kita tidak terjebak pada tampilan luarnya saja, karena sesungguhnya yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Dengan kata lain, ia hanyalah kemajuan yang semua. Sesungguhnya kemajuan yang terjadi hanyalah milik segelintir orang saja, yakni bagi mereka yang berkantong besar. Kemajuan dan kekayaan memang sangat nampak. Gedung-gedung pencakar langit dapat kita lihat di berbagai kota di dunia. Inilah hakikat dari nilai liberalisme mereka anut dan sebarkan ke negara lain, sangat jauh dari keadilan. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah dalam kebaikannya. Namun, setelah mengimani Islam, seseorang diharapkan mengambil keputusan berdasarkan akidah dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Lebih baik menggunakan konsep Khalifatullah di muka bumi yang menekankan 3 hal. Yang pertama, membangun bumi. Yang kedua, memiliki harta sebagai wakil Allah. Dan yang ketiga, menggunakan harta tersebut sesuai dengan peran sebagai wakil Allah. Dalam kapitalisme, kebebasan mutlak mengakibatkan kekacauan sosial seperti bisnis pornografi di dunia barat. Yang terakhir, tanggung jawab atau responsibility. Konsep tanggung jawab dalam Islam memiliki 2 aspek. Yang pertama, tanggung jawab terhubung dengan sesuatu sebagai khalifah manusia. Yang kedua, setiap orang wajib bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia ini. Dalam kapitalisme, tanggung jawab cenderung terbatas pada aspek materi dan tidak ada pertanggungjawaban moral. Inilah yang menyebabkan banyak praktik kecurangan dalam sistem tersebut.
Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.